dan kita semua, pertemuan hari ini atau pendampingan menulis buku ini, kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kita semuanya dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu keinginan kita adalah berkarya. Berkarya melalui tulisan atau menulis buku. Mudah-mudahan keinginan kita semua dapat tercapai, dan mudah-mudahan melalui fasilitas yang diberikan oleh penerbit wawasan ilmu, Bapak Ibu dapat memberikan Bapak Ibu mendapatkan kemudahan ya untuk mencapai keinginan tersebut. Ini wasilah dari Allah untuk mengabulkan doa ibu semuanya untuk menjadi seorang penulis gitu ya melalui wawasan ilmu. Jadi kami keluarga besar dari wawasan ilmu mengucapkan terima kasih. Hal yang kedua yang perlu saya sampaikan, ini ucapan permohonan maaf. Ini kenapa sih permohonan maaf di awal? Ya ini juga nanti dalam pelaksanaannya kurang sesuai ekspektasi dari ibu semuanya, kurang sesuai dengan keinginan Pak Ibu semuanya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian hal yang ketiga adalah selamat bergabung Bapak Ibu di program kami pendampingan menulis buku. Ini banyak, kemudian kemampuan menulis, punya keinginan, punya kemampuan, dan juga punya beban untuk segera menulis, tapi karena mereka kok belum memulai menulis. Nah, dari situ kami berinisiatif bagaimana kalau kita mendampingi mereka untuk menulis buku. Saya seyakin-yakinnya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu ini punya kemampuan, punya keinginan, dan saya juga meyakini Bapak Ibu pasti pernah mengikuti forum-forum seperti ini, pelatihan-pelatihan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu juga pasti sering membaca kiat-kiat dalam menulis buku dan sebagainya. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa gimana kalau kita mengadakan pendampingan menulis. Ya, pendampingan menulis selama yang harapannya Bapak Ibu semuanya setelah 1 bulan ini atau bulan Ramadan ini Bapak Ibu semuanya dapat menerbitkan buku sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemarin maka tak bikin 2 kelas. Kelas A adalah yang isinya buku ajar, referensi, kemudian monograf. Kemudian kelas B isinya adalah puisi, kemudian memoir, cerpen, dan seterusnya. Maksud dari 2 kelas ini adalah untuk mewadahi keinginan Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan alhamdulillah dengan kuota masing-masing 25 ini semuanya terisi, walaupun tidak penuh nih, Mas Irfael ya. Ya, semuanya terisi walaupun tidak penuh ya. Ya alhamdulillah.
Ini adalah program perdana Bapak Ibu semuanya, program perdana. Bapak Ibu, nanti ada praktek dan ada teori nggih Bapak Ibu. Dari 100%, maka kurang lebih 80% nanti adalah, ya 70-80% nanti adalah lebih kepada praktek. Kemudian 20-30 nanti, dia 20-30, 30-20 nanti lebih banyak kepada teori, ya, lebih teori. Jadi nanti lebih banyak kepada praktek. Karena kami husnudzon Bapak Ibu itu punya kemampuan, punya pengalaman dan sebagainya. Cuman kadang-kadang yang masih kurang adalah pendampingan menulis atau mendampingi untuk menulis. Karena menulis itu memiliki suatu kelemahan, dan kelemahan itu terdapat pada diri kita sendiri sebagai penulis. Dan kelemahannya itu adalah kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Nah, harapannya melalui pendampingan ini, yang kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak, ya, atau mungkin kadang lebih sering tidak semangatnya daripada semangatnya, maka mudah-mudahan melalui forum ini kita istiqomah. Setidaknya 1 bulan kita ini istiqomah untuk menulis buku. Kita bisa melawan rasa malas. Karena kelemahan seorang penulis itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri, yaitu rasa malas diantaranya itu. Gitu. Kemudian mudah-mudahan dengan forum ini kita semakin cinta dalam dunia tulis-menulis. Karena kalau sudah cinta dengan dunia tulis-menulis, rasa malas tersebut itu bisa hilang. Ya. Kenapa manusia itu selalu berdampingan dengan istri atau suami, ya karena kita cinta kepada pasangannya, sehingga tidak ada rasa bosan dan sebagainya. Di hidup tiap hari kita tidak pernah bosan dengan suami atau istrinya, yaitu kan karena didasari dengan cinta. Mudah-mudahan dunia tulis menulis juga sama demikian. Jadi mudah-mudahan dengan forum ini kita semakin cinta terhadap dunia tulis menulis, sehingga tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan dan sebagainya. Karena peradaban itu diukir oleh tulisan Bapak Ibu. Kalau kita melihat sejarah, Al-Quran saja Bapak Ibu, Al-Quran saja itu dibukukan. Karena seandainya Al-Quran itu tidak dibukukan, terjadi kekhawatiran. Ya nanti kan para qori gitu ya wafat, para hafid wafat. Nanti kan kalimat-kalimat Allah juga akan hilang kan kalau tidak dibukukan. Makanya sejak Umar bin Khattab melalui Abu Bakar melalui perintah dari Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar mencoba untuk mengkodifikasi Al-Quran, dan terus dikembangkan oleh para sahabatnya, termasuk Utsman bin Affan dan seterusnya, dan alhamdulillah Al-Quran bisa dibukukan sampai sekarang ini. Dan itu menunjukkan bahwa dunia perbukuan, dunia tulis-menulis itu adalah suatu hal yang menjadi sebuah keharusan untuk menjaga peradaban. Nah, ketika kita menjadi seorang penulis, kita menjadi pahlawan peradaban. Maka bagi saya suatu kebanggaan kalau kita memiliki karya, dan suatu kebanggaan jika jiwa kita itu memiliki dunia penulisan, membaca dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, nanti dari kami, dari sekitar 20-30% teori, nanti kami menyediakan teori Bapak Ibu, menyediakan teori. Dan teori-teori itu bisa saja dipakai, bisa saja tidak. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena nanti kami ini lebih kepada lebih interaktif lah. Nanti teori itu dikeluarkan ketika memang itu dibutuhkan oleh ibu. Jadi kami lebih melihat kepentingan dari ibu-ibu semua, bapak ibu semuanya. Kepentingannya apa, yang belum paham apa, itulah yang kami sampaikan nanti. Jadi lebih interaktif. Pokoknya jadikan ini adalah satu keluarga yang di situ makan bareng gitu ya, makan bareng, cerita bareng, curhat bareng di sini. Ini adalah forum keluarga Bapak Ibu. Jangan sampai
ada semacam gap ya. Ini panitia, ini peserta, kemudian antara panitia dengan peserta seolah-olah ada sekat. Jangan. Pokoknya ini adalah keluarga. Makanya tak kasih nama sobat, sahabat gitu. Biar tidak ada strata gitu, atas bawahan dan sebagainya. Pokoknya kita ini adalah keluarga yang nanti bisa saling curhat. Dan tidak menutup kemungkinan, ini di sini juga ada peserta namanya Ibu Lurita, ini kan sudah Ibu Lurita ya, ini kan sudah sangat melanglang buana ini sebenarnya. Pengalaman-pengalaman dunia kepenulisan ini sudah luar biasa. Bahkan nanti antara Bapak Ibu dengan kami ini bisa saling curhat, saling cerita, saling berbagi lah gitu ya. Pokoknya kita saling melengkapi. Kepentingan Bapak Ibu adalah bagaimana bisa bekerja, dan kepentingan kami ini adalah bagaimana kita bisa memberikan wasilah fasilitas kepada Bapak Ibu semuanya yang dengan harapan Bapak Ibu berkenan untuk dan nyaman bersama kami gitu ya. Ini apa ya katanya tadi itu sambutan atau apalah, ini bukan sambutan ini. Ya, dari saya yang katanya selaku owner ya Mas Irfail ya. Selaku itu ya memang saya termasuk orang yang suka dunia tulis menulis, dan dari situlah kemudian saya memberanikan diri untuk memberikan satu percobaan ya, yaitu mendirikan penerbit wawasan ilmu. Background saya adalah seorang pengajar, Bapak Ibu, seorang pengajar, dan sekarang sambil untuk bersama-sama mengembangkan penerbitan, dunia penerbitan. Demikian, Bapak Ibu, salam kenal. Saya Nur Wahid, bisa dipanggil Nur. Tadi belum kenalan ya. Ini sudah dikenalkan belum tadi sama moderator ya? Belum ya? Ya, salam kenal Bapak Ibu. Ini saya Nur Wahid. Kemudian bisa dipanggil Nur, bisa dipanggil Wahid. Ya, tapi jangan dipanggil Pak ya. Panggil saja Kang atau Mas atau Bro, nggak masalah. Karena saya masih muda. Baru punya istri 1, anak 1. Anaknya masih unyu-unyu, usia 7 bulan. Ini Ibu Lurita kayaknya kenal dengan istri saya. Demikian untuk perkenalan, mungkin nanti lebih lanjut ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika kurang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nur Wahid, ya Kang Nur Wahid, ya Bro Nur Wahid, ya sesuai permintaan Mas Wahid pokoknya. Atas sambutannya, ya perakatannya di awal kegiatan Litra Friend di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya, buat ya menginspirasi kami semuanya untuk menjadi lebih tertarik dengan dunia kepenulisan. Ini Mas Wahid ini udah bukan kaleng-kaleng ya kalau soal menulis ya. Selain mendirikan penerbit, bukunya juga banyak sekali nih. Salah satunya nih buku Hukum Perikatan Islam. Nah, ini bukti konkretnya Bro Wahid ini. Tebal bukunya. Ini salah satu karya beliau yang menjadi salah satu bukti bahwa apa yang disampaikan beliau mengenai dunia penulisan insya Allah terbukti ya, terbukti. Jadi kalau kita diniatkan untuk belajar bersama Mas Wahid, insya Allah ilmu dari Mas Wahid akan mudah kita terima, sehingga kita juga di kemudian hari bisa seperti Mas Wahid berkarya melalui penulisan buku yang akan kita lakukan. Tentu sekali manfaatnya pasti akan sangat besar, akan sangat luas, selain untuk diri kita, juga untuk
orang lain. Oke, teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sobat Litra Friend yang berbahagia, untuk pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kontrak pendampingan. Kontrak pendampingan. Ini sifatnya musyawarah ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dengan harapan kontrak pendampingan ini menjadikan bapak-bapak, ibu-ibu, dan sobat Litra Friend semuanya lebih nyaman, lebih tenang ketika kita belajar bersama-sama, kita saling diskusi bersama-sama mengenai kepenulisan ini. Sehingga tidak ada yang merasa keberatan, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa kesulitan. Prinsipnya monggo nanti ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, monggo disepakati bersama. Yang pertama, bapak-bapak, ibu semuanya, sobat Litra Friend yang berbahagia, mengenai waktu pendampingan. Nah, ini penting sekali karena ini bersinggungan dengan jadwal bapak-bapak, ibu semuanya yang berbeda-beda. Untuk waktu pendampingan, ini secara umum akan mengikuti dengan materi atau teori yang akan disampaikan oleh mentor. Ya. Jadi, materi yang akan disampaikan oleh mentor itu akan ada 7. Ya, 7. Yang pertama pada pagi hari ini mengenai kontrak pendampingan menulis buku. Yang kedua itu adalah konsep dasar buku yang akan diterbitkan. Yang ketiga sharing isu. Yang keempat teknik penulisan buku. Yang kelima tata bahasa. Yang keenam jurus jitu nulis buku anti buntu. Yang ketujuh dapat uang dari menulis buku. Nah, ini yang adalah 7 agenda pendampingan yang akan kita lakukan. Yang pertama sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Jadi nanti akan ada 6 pendampingan berikutnya yang akan kita laksanakan. Nah, ini waktunya menyesuaikan atau kita akan sepakati bersama supaya semua peserta dari Litra Friend ini bisa belajar dengan nyaman dan gembira gitu. Kalau dari penerbit nanti dari 6 ini yang tersisa setiap minggunya akan diisi 2 materi. Berarti minggu ini sudah sekali, berarti kurang sekali lagi, monggo untuk diisi di hari apa gitu. Monggo jadi intinya jika ada masukan-masukan silahkan dari peserta Litra Friend yang berbahagia. Barangkali ada masukan untuk waktu belajarnya. Yang pertama, waktunya dulu saya. Jam 6.30 sampai jam 7.30. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sobat Litra Friend, bagaimana? Bisa disepakati ya? Boleh masuk ya, Pak? Monggo, Ibu Suliah ya. Terima kasih atas waktunya. Ini kalau ada tawaran, apakah disepakati ataukah ada masukan? Ya. Ini masukan dari kami, saya ya. Saya secara pribadi itu kan waktu 6:30, waktu di mana kita mau persiapan berangkat ke sekolah, Bapak ya. Sehingga ketika berangkat ke sekolah sampai jam 7:30, takutnya nanti kita ketinggalan materi. Oke. Nah, itu mohon kebijakannya, bagaimana solusinya, monggo kita musyawarahkan bersama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Suliah atas masukannya, monggo. Atau ada opsi waktu yang pas dari Ibu Suliah, barangkali siang hari atau pas ngabuburit, sore hari, pas santai. Kalau misal jam 7 gimana? Jam 7 kita udah di sekolah gitu. Oh, udah di kantor ya, udah di sekolah, udah di kampus ya. Jam 7. Oke, saya catat dulu jam 7. Oke, teman-teman semuanya, sobat Litra Friend, ada masukan dari Ibu Suliah ya. Jam
7 pagi. Berarti nanti jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Atau ada masukan yang lain dari teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada, berarti kita akan mulai ya sesuai masukan dari peserta jam 7 pagi ya. Bisa disepakati ya jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Oke. Selama Zoom meeting yang kita lakukan, insya Allah akan selalu kita record ya diskusinya, dialognya, sehingga kepada peserta yang kebetulan ada uzur atau ada halangan untuk hadir di Zoom meeting, nanti bisa menyimaknya di video yang akan kami upload di channel YouTube Penerbit Wawasan Ilmu. Oke, untuk pertemuan berikutnya akan dimulai waktunya jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Oke, terima kasih. Harinya, ya. Sekarang kita mulai menyepakati harinya. Yang pertama, hari ini sudah. Yang kedua, konsep dasar buku yang akan diterbitkan. Untuk tema berikutnya adalah konsep dasar buku yang akan diterbitkan. Monggo. Mau langsung besok ini hari tanggal 14 atau bagaimana teman-teman semuanya? Saya menurut yang ada masukan dari teman-teman? Ibu tidak ada ya? Oke. Kalau konsep yang kami rencanakan dari penerbit, akan ada jeda hari itu setiap pertemuan 2 hari. Ya. Jadi nanti setiap 2 hari ini, di luar pendampingan secara virtual ini, akan ada pendampingan secara personal ya. Artinya personal ini bisa melalui WhatsApp pribadi, atau juga bisa menggunakan diskusi-diskusi yang digunakan melalui grup WhatsApp yang telah kita buat bersama-sama, sehingga pembelajarannya, pendampingannya akan lebih dinamis, sehingga Bapak-Bapak Ibu semuanya, Sobat Literafren akan bisa ya memahami, dan tadi seperti yang diharapkan oleh Mas Wahid, selain teori, prakteknya ini juga bisa berjalan dengan baik. ya, sepakat. Kalau sekarang tanggal 13, berarti kita akan bertemu lagi di tanggal 16 ya. Bagaimana? Hari Jumat tanggal 16, jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Sepakat. Oke. 16 April ya, untuk konsep dasar menulis. Ya. Yang kedua, selanjutnya sharing isu. Nah, nanti ini tema besarnya adalah sharing isu. Ya. Sharing isu setelah tanggal 16, 17, 18, tanggal 19, hari Senin tanggal 19 April. Bagaimana Bapak Ibu? Disepakati nggih? Kalau tidak ada masukan, ya nanti kita akan laksanakan pada tanggal 19 April 2021, hari Senin. Nanti tim teknis dari Penerbit Wawasan Ilmu akan mengingatkan melalui media-media yang disiapkan, sehingga ya teman-teman, Sobat Literafren bisa menyiapkan materi atau bahan diskusinya dengan baik ketika pertemuan secara virtual ini. Yang selanjutnya teknik penulisan isu. Ya. Berarti kita tanggal 22 April.
tanggal 22 April, hari Kamis. Yang selanjutnya tata bahasa. Tata bahasa berarti tanggal 25 April, hari Minggu. Yang selanjutnya jurus jitu nulis, buku anti buntu. Tema besarnya berarti tanggal 28 April. Dan yang terakhir, tema besarnya dapat uang dari menulis buku. Ya, berarti tanggal 1 Mei. Ya, 1 Mei. Itu adalah agenda pendampingan belajar menulis ini secara virtual tatap muka seperti ini. Yang pertama tanggal 16, yang kedua tanggal 19, yang ketiga tanggal 22, yang keempat tanggal 25, yang keenam yang selanjutnya tanggal 28, dan yang terakhir tanggal 1 Mei. Nah, nanti waktu belajarnya mulai pukul 7 pagi sampai pukul 8 pagi. Selamat datang Mbak Yanwi ya, Mbak Yanwi ketika ini baru bergabung di Zoom. Salah satu mentor juga yang akan menemani Mas Wahid dan membersamai teman-teman semuanya untuk belajar menulis. Ya. Itu adalah waktu belajarnya Bapak-Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, di akhir kegiatan ini, selain kita diharapkan bisa melahirkan buku, sebuah buku dari masing-masing peserta, nanti juga akan ada sertifikat menulisnya atau sertifikat pendampingan belajarnya yang akan diberikan kepada masing-masing peserta, yang nanti di sertifikatnya akan ada nilai yang disampaikan oleh masing-masing mentor, ya, dan penilaiannya itu ya tentu saja salah satu poinnya berdasarkan keaktifan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, Sobat Literary Friend, bagaimana keaktifan dalam mengikuti agenda pendampingan belajar menulis ini. Jadi monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, Sobat Literary Friend, untuk memanfaatkan forum ini seaktif mungkin, sebaik mungkin, sehingga nanti di sertifikat yang akan dibagikan di akhir bisa mendapatkan nilai yang baik juga dari penerbit Wawasan Ilmu. Kemudian, karena tadi pendiri ya penerbit Wawasan Ilmu menyampaikan, jadi prinsipnya dalam kegiatan Literary Friend ini adalah 80% praktek dan 20% adalah teori. Ya, teorinya itu tentu yang kita seperti ini, yang tatap muka secara virtual melalui Zoom, yang materi-materinya sudah disiapkan oleh mentor-mentor dari Mas Wahid dan Mbak Yanwi yang sudah disiapkan. Dan prakteknya adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, Sobat Literary Friend, adalah menulis. Jadi menulisnya ini ya kadang-kadang tantangannya itu kita takut salah lah, atau ragu ini mau menulis apa, atau bingung setelah paragraf ini lanjutnya paragraf nulis apa lagi, atau kita bingung ini isunya apa lagi yang harus kita tulis, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah persoalan yang sangat klasik ya. Kadang-kadang Mas Wahid juga bingung mungkin ini, karena ya betapapun menulis ini bukan sebuah bakat yang kita dapat dari lahir, tapi pembiasaan kita yang harus kita asah secara kontinu, secara terus-menerus. Jadi prakteknya adalah monggo setiap hari di luar pertemuan ini, artinya selama 30 hari bulan Ramadan, minimal perharinya tiap peserta mampu menulis
minimal 2 lembar. Kertas ukuran A5. Ya, nanti silakan di Microsoft Word-nya ditulis. Silakan menulisnya bebas 2 lembar ukuran A5. Ukuran A5 itu kan ringkas ya, tidak terlalu besar, jadi insya Allah terjangkau oleh setiap masing-masing dari kita. Nah, jika ada kesulitan ketika akan menulis, di tiap peserta akan menulis, ini fungsinya grup WhatsApp dan adanya mentor-mentor yang sudah standby, yaitu Mas Wahid dan Mbak Yanwi. Jadi nanti silahkan ditanyakan kepada Mas Wahid, ke Mbak Yanwi, Mas, Mbak, ini bagaimana? Saya mau nulis judul aja bingung ini apa ya? Bagaimana caranya ya gitu? Atau supaya judul yang akan saya tulis ini wow, atau paling tidak bisa membuat orang lain penasaran sehingga menjadikan orang lain ingin membaca tulisan saya itu bagaimana? Silakan ditanyakan. Tapi kuncinya adalah mau menulis dulu. Jangan cuma kita dengarkan materi-materi yang disampaikan oleh mentor, tapi kita tidak praktek, ya itu sama saja kita, ada pepatah Arab itu, kita mengukir di atas air. Itu. Mengukir di atas air kan ya hanya sekilas dan hilang, sekilas dan hilang. Tapi kita harap kita bisa mengukir di atas batu ya. Udah disampaikan materinya oleh mentor dan hasil diskusi dari teman-teman semuanya, dari Sobat Literary Friends semuanya, dan kita praktekkan. Sehingga mengukir di atas batu tidak akan mudah hilang, tidak seperti mengukir di atas air. Jadi ini adalah salah satu kontrak pendampingannya. Jadi ketika peserta tidak menyetorkan tulisannya per hari sebanyak 2 lembar, minimal 2 lembar, itu akan menjadi penilaian dari mentor, dari penerbit, dan akan mengurangi nilai dari sertifikat yang akan diterima oleh masing-masing peserta. Jadi monggo, jangan takut untuk tidak bisa menulis, yang penting kayak gitu dulu. Mentalnya, mindsetnya harus dibangun terlebih dahulu. Jangan ragu. Kalau merasa kesulitan, sama semuanya akan merasa kesulitan. Tapi inilah fungsinya forum yang kita selenggarakan, sehingga kita bisa tukar pendapat, tukar pengalaman, tukar pengetahuan. Yang ada di kekurangan di kami bisa dilengkapi oleh teman-teman, yang ada kekurangan di teman-teman bisa dilengkapi oleh kami. Sehingga nanti di akhir pertemuan, di akhir Ramadan, kita bisa akan melahirkan sebuah tulisan, sebuah buku yang berkualitas. Itu secara umum, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, ringkas saja kalau dari panitia, dari penerbit, dalam pelaksanaan pendampingan belajar ini. Harapannya tentu saja supaya pendampingan belajar pada bulan Ramadan ini bisa berjalan dengan sebaik-baik kegiatan. Monggo, barangkali ada yang ingin memberikan masukan yang lain, dipersilahkan mengenai kontrak belajar. Monggo, kalau tidak ada Mas Wahid dan Mbak Yanwi barangkali ingin memberikan tambahan mengenai kontrak belajar, dipersilahkan. Monggo, Mbak Yanwi atau saya dulu? Ya, monggo, Mas Wahid dulu. Ya, Mas Wahid, silakan Mas. Biasanya kalau mbak-mbak itu sukanya mempersilahkan. Oke. Ya, tambah sedikit Irfail. Nah, intinya sama dengan apa yang disampaikan tadi Mas Irfail. Ya, kemudian sebagai gambaran saja Bapak Ibu, untuk menyongsong 30 hari, berarti 29 hari yang akan datang itu ya. Bapak Ibu tentu ada persiapan di luar forum ini nggih. Persiapannya adalah misalkan yang ingin menulis buku, referensi, atau Bapak Ibu sudah mulai mengumpulkan referensi, ya,
Kemudian referensi itu bisa yang cetak, bisa yang non cetak atau e-book bisa. Kemudian sumber-sumber lain seperti jurnal, kemudian seperti artikel, atau bahkan seperti sebenarnya kata-kata teman, kata-kata orang tua itu juga bisa menjadi sebuah referensi buat kita semua, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan referensi-referensi ketika Bapak Ibu untuk menulis, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mempersiapkan kalau buku ajar misalkan, berarti menyiapkan, kalau buku ajar itu kan menyesuaikan dengan, kalau dalam perkuliahan itu kan RPS ya, rencana studi, rencana pembelajaran semester gitu ya, disiapkan. Kemudian yang ingin nulis seperti puisi, cerpen, dan memoir, silakan menyiapkan tema, ditulis gitu ya. Itu dua. Terus yang ketiga, nanti dari kami setelah forum ini selesai akan memberikan alamat email ya untuk pengiriman tugas, karena tadi disampaikan oleh Mas Irfail minimal 24 jam itu ada dua naskah atau dua halaman untuk setoran, dengan harapan nanti kalau 2 lembar minimal 2 lembar dikali 30 hari kan berarti sudah 60 halaman. 60 halaman. Kalau 60 halaman itu dirasa masih sangat kurang, berarti monggo Bapak Ibu bisa ngasih target sendiri ya. Misalkan dari panitia minimal 2 halaman. Tapi kalau bagi penulis jangan. Pokoknya minimal 5 halaman dalam 1 hari. Atau dalam 24 jam. Kalau 5 halaman berarti kan dikali 20 sudah 150 halaman. 150 halaman. Gitu ya. Atau misalkan 10 halaman, berarti kan kalau dikali 30 berarti kan sudah 300 halaman. Target itu silakan Bapak Ibu menargetkan sendiri untuk maksimalnya berapa, tapi kami menghendaki minimal 2 halaman dalam 1 hari dengan goal tadi itu sekitar 60 halaman. Sehingga nanti di akhir pertemuan itu bisa untuk diterbitkan. Karena minimal dalam menulis buku itu kan sebenarnya sekitar 40-60. Kalau menurut peraturan PAK 2019, kalau di kampus-kampus itu kan 60 halaman. Maka tak bikin standar 60 halaman. Kalau yang cerpen, puisi sih memang bebas ya, bebas. Ibaratnya 10 halaman pun ya bisa saja. Cuman kan kalau 10 halaman sih gimana cara megangnya kan tipis banget gitu ya. Tipis banget. Jadi silakan untuk Bapak Ibu memasang target sendiri, kira-kira nanti buku Anda ini berapa halaman. Kemudian kalau sudah ketemu kira-kira berapa halaman, nanti dibagi kurang lebih 30 hari ketemunya berapa. Nah, itulah yang menjadi target Bapak Ibu secara personal, secara personal. 2 halaman ini target secara umum Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu bisa punya target sendiri dan kami siap untuk ibaratnya memberikan, ya intinya untuk diskusi lah, untuk diajak diskusi ya, untuk diajak diskusi. Karena bisa saja menurut Ibu menarik, menurut kita tidak menarik. Bapak Ibu kira-kira gimana? Menurut Ibu menarik, menurut penulis menarik, menurut kita tidak menarik. Yang dimenangkan kira-kira siapa? Yang dimenangkan adalah menurut penulis. Karena naskah itu yang naskah milik penulis, bukan milik kami. Kami itu hanya ibaratnya seseorang yang bisa diajak diskusi gitu aja. Kalau
dari kami tidak menarik masukannya, ya berarti kita kembalikan kepada penulis gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai berpikiran gini, aduh saya takut nanti kurang menarik, aduh saya takut nanti Mbak Yanwi memberikan koreksi banyak, aduh Mbak Yanwi memberikan apa namanya ya, coretan catatan-catatan yang menakutkan banyak, nanti akhirnya menjadi beban. Jangan menjadi ketakutan dan jangan menjadi beban. Intinya tadi itu, kalau menurut penulis itu baik, menurut kami tidak baik, berarti saya kembali kepada penulis. Kami serahkan kepada penulis. Artinya apa? Saran masukan dari kami bisa diterima, bisa tidak. Intinya kita itu kita punya akal sendiri-sendiri, punya kesukaan sendiri-sendiri. Kadang-kadang menurut kita menarik, menurut Bapak tidak menarik. Menurut Bapak menarik, menurut kita tidak menarik. Kita kembali kepada penulis itu sendiri, karena ya penulis itu yang punya naskah. Itu nanti kemudian Bapak Ibu juga hari ini juga Bapak Ibu menyusun apa itu namanya outline ya, outline. Ya seperti daftar isi atau isi-isi yang Bapak Ibu akan tulis ke depannya. Gitu ya. Jadi bikin daftar isi, kira-kira Bapak Ibu ini ingin nulis berapa bab atau ingin menulis berapa topik di situ, silakan Bapak Ibu untuk coba lebih dulu. Karena tadi yang saya katakan, jadi materi itu sebenarnya untuk mengimbangi dari ilmu Bapak Ibu yang sudah punya. Jadi karena tadi sudah saya sampaikan, saya meyakini betul Bapak Ibu sudah berpengalaman, sudah pernah mengikuti forum-forum seperti ini dan sebagainya. Makanya nanti materi-materi dari kami itu lebih banyak pada pengimbangan dari ilmu-ilmu yang Bapak Ibu sudah punya. Maka untuk saat ini nanti Bapak Ibu mencoba untuk bikin outline atau daftar isi yang akan ditulis. Besok di pertemuan selanjutnya kita bisa saling diskusi, gitu ya. Itu Mas Irfail, silakan mungkin Mbak Yanwi bisa meneruskan untuk memberikan masukan-masukan. Silakan. Terima kasih Mas Wahid. Silakan Mbak Yanwi. Ya, saya hanya melengkapi aja ya. Sudah lengkap dari Mas Irfail sama Mas Wahid ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini lebih banyak Ibu ya, atau mungkin Mbak gitu ya, masih semangat, masih muda. Ya, harus muda terus ya, semangatnya ya. Ada Mbak Rila, Mbak Dewi, Mas Khairul Umam, Mbak Lurita, Mbak Visit Suharti, Mbak Surya Arini, Bu Neneng, Bu Sulia, ya, Mbak Sulia, Dr. Anda Suparjiati, MPD, kemudian Pak Hartanto, Mas Slamet Waluyo, Pak Slamet Waluyo. Ya. Saya menambahkan, tapi saya memanggil nama dulu karena apa? Ketika kita sharing, kita belajar bareng, apalagi via online ya, itu nama itu sangat penting. Mungkin Bapak Ibu di kelas ini sudah ini ya, pasti pengalamannya lebih banyak gitu ya. Ketika kita memanggil salah satu siswa kita, mahasiswa kita, dengan panggilan nama yang indah ya, yang sudah diberikan sama orang tua mereka, itu punya apresiasi tersendiri. Nah, terkait dengan pendampingan menulis buku ini yang diselenggarakan oleh penerbit Wawasan Ilmu, ini program yang sangat menarik. Jadi untuk pertemuan awal saya juga baru ketemu dengan nama-nama di sini ya, masih sangat asing ya, dari berbagai daerah. Ada dari Purworejo, dari Purwokerto, dari Unnu, dari Gontor, kemudian Cilacap, ya, Kebumen, dan lain-lain. Sebetulnya untuk pertemuan pertama, mumpung masih hangat ya, tadi seperti halnya dipaparkan oleh Mas Wahid, itu ya langsung praktek gitu ya. Yang fokus ke kelas A ada 10 orang ya. 10 orang di kelas A, kemudian kelas B itu ada 1 orang. Nah, untuk Bapak Ibu, mungkin bisa dua-duanya gitu ya, setelah menyelesaikan target 1 hari berapa halaman tuh. Udah nulis buku referensi, nanti bisa bikin buku sastra juga, karya sastra ya.
puisi, cerpen, kemudian kumpulan isai yang lebih ke kritik sastra bisa ya, atau mungkin artikel populer, opini-opini sesuai passion kita, sesuai hobi kita. Kira-kira Bapak Ibu itu condongnya ke arah mana? Saya seorang guru di MI Darul Hikmah misalnya. Saya lebih cenderung menyukai buku ajar, tapi yang ini sesuai yang saya ajarkan ke anak-anaknya. Itu bisa untuk panduan ya, untuk nantinya jadi modul ngajar gitu. Nah, nanti berikutnya biasanya kalau lagi semangat gitu ya, lagi semangat itu nanti saya bikin buku ajar juga yang agak santai, itu bisa dibikin santai tapi serius ya. Bikin misalnya kumpulan cerpen. Nah, kumpulan cerpen atau kumpulan dongeng. Kumpulan dongeng nanti bisa jadi bahan ajar di MI Darul Hikmah. Misalnya untuk contoh kasus Bu Neneng misalnya gitu ya. Jadi untuk penulisan buku ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya juga ya masih belajar sampai sekarang ya, kita belajar bareng di sini di forum ini. Mungkin mulai hari ini Ramadan pertama ya, puasa hari pertama, mumpung lagi semangat gitu ya, saya paham Bapak Ibu pasti kesibukannya luar biasa ya, harus cari referensi. Tadi Mas Wahid, aduh pusing dulu gitu ya, nulis buku itu emang bisa apa namanya, kalau dipikir ya, kalau dipikir itu beban. Aduh, saya kan punya anak Bu, apalagi anak saya 7 gitu, apalagi anak saya 5 gitu. Ini gimana? Karena saya lihat peserta itu ternyata 90% perempuan ya. Perempuan. Tapi saya yakin banyak perempuan-perempuan hebat di luar sana, termasuk di forum ini. Ini perempuan-perempuan pilihan gitu ya, yang ternyata mampu dalam 30 hari atau 29 hari mampu menulis 2 buku misalnya. 1 buku referensi, 1 buku memoir atau cerpen. Bisa kita nulis diari sendiri. Saya pernah mengadakan diskusi kecil-kecilan gitu, sederhana ya, mengenai dunia perempuan. Karena kebetulan fokus tulisan-tulisan saya itu tentang pendidikan, sastra, dan perempuan. Jadi bagaimana seorang perempuan itu mampu memanage dalam keluarga, urusan keluarga, kemudian dia juga mampu berkarir, dia juga mampu menjalankan tugasnya sebagai ibu, sebagai anak, ya, sebagai istri. Nah, ada 3 peran nih, luar biasa ya. Sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu. Anak dari orang tua, kita punya orang tua, sebagai istri. Nah, itu, membagi itu. Tapi saya yakin pasti bisa ya teman-teman di sini ya. Itu ya. Untuk referensi betul bisa dari e-book ya, tidak harus kita mencari ke perpustakaan, kan karena kondisi juga ya pandemi gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pasti harus login dulu ya kalau kita masuk ke misalnya referensi dari detik.com, kompas.com gitu, dari media online juga itu bisa gitu ya. Sekarang banyak sekali. Ambil referensi dari koran juga bisa, koran online. Harus login juga gitu. Nanti kita bisa sharing caranya gimana. Kalau belum berhasil, kita cari referensi yang lain. Jadi memang sekarang juga plagiarisme itu ini banget ya, gencar banget gitu. Jadi nggak harus di rumah koleksi bukunya pasti masih kurang gitu untuk bahan referensi. Bisa melalui itu, bisa melalui jurnal, bisa melalui koran, bisa melalui e-book, e-jurnal ya teman-teman. Jadi pokoknya tidak ada sesuatu yang sulit di dunia ini. Kalau kita bisa bergerak, kita yakin bisa melakukan itu, bisa gitu. Dalam jangka waktu 1 bulan bisa nulis 1 buku, wah pasti bisa. 1 bulan itu harusnya 3 buku mungkin ya. 3 buku ya Mas Wahid ya. Nanti bisa kolaborasi dengan penerbit wawasan ilmu. 1 buku artikel, terus 1 buku novel misalnya ya. Curhat aja, nulis itu memulai dari curhat
Jadi perasaan kita kolaborasikan dengan pikiran kita. Unek-uneknya yang ada di otak dituliskan aja, nggak usah takut salah. Nah, yang ketiga itu nanti buku referensi yang terkait dengan buku ajar. Kita ngajar di mana gitu ya, bisa jadi bahan aja. Itu aja dari saya, Mas Wahid, Mas Irfail. Ya, terima kasih pada Mas Wahid dan Mbak Yanwi, mentor yang akan membersamai kita semuanya dalam belajar menulis, untuk kemudian kita bisa seperti beliau-beliau bisa melahirkan karya berupa buku, insya Allah. Tadi sudah dikasih clue ya dari Mbak Yanwi, nyari referensi sekarang udah nggak kayak dulu, nggak perlu repot-repot ke perpustakaan ya. Jadi sekarang bisa nyari secara online. Perpustakaan online banyak sekali ya, nanti di kampus-kampus juga ada, perpustakaan nasional ya juga ada, koran ya bisa, koran online ya bisa ya. Jadi kalau kata masyarakat itu sekarang dunia dalam genggaman ya, dunia dalam genggaman. Jadi nyari informasi apapun, nyari bahan penulis apapun bisa kita peroleh dengan mudah. Jadi kalau misalkan masih ada kesulitan nanti cara mengakses perpustakaan nasional gimana, bisa ditanyakan, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Bahkan yang hal-hal teknis seperti itu pun nanti kita bisa selesaikan bersama. Jadi kami harap melalui forum ini betul-betul tidak ada yang merasa terasingi, merasa ketinggalan dalam pembelajaran, dalam pendampingan. Insya Allah kami dari penerbit, Mas Wahid dan Mbak Yanwi selalu siap membersamai teman-teman semuanya, Sobat Litra Friends semuanya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Widya dari Urusia ya. Adakah absensi untuk pertemuan pertama ini? Ya, mohon maaf tadi belum saya sampaikan. Di tiap pertemuan virtual ini akan kami data siapa saja yang bergabung di pertemuan virtual dan yang tidak. Ini sebagai salah satu juga bahan penilaian nanti di akhir pertemuan untuk sertifikat yang akan dibagikan. Monggo Mbak Widya, ada pertanyaan lagi, silahkan. Pertanyaan dari Mbak Widya ya. Misalnya nih tulisan yang dulu dipublish di jurnal yang belum online, apa kalau disubmit ke jurnal yang sudah online bisa tidak? Nah, ini barangkali bisa dijawab Mas Wahid atau Mbak Yanwi. Tulisan yang dulu dipublish di jurnal yang belum online, apa kalau disubmit ke jurnal yang sudah online bisa apa tidak? Nah, kayak gitu. Ya, saya dulu, nanti lanjut Mbak Yanwi. Ya, seperti biasa. Atau Mbak Yanwi dulu, nanti saya. Ya, Mas Wahid dulu. Yang perempuan kedua aja. Tapi kadang-kadang jadi yang pertama bagi laki-laki, Mbak. Pertanyaan saya, yang tidak online itu sudah ber-ISSN belum, Mbak Yanwi? Gimana? Yang Mbak Widya, Mbak Widya. Iya. Iya, Mbak Widya. Masya Allah, ini terngiang-ngiang. Nah, ini. Iya, Mbak Widya itu yang kayaknya sih udah ber-ISSN, cuman belum ISSN ya. Jadi ya, itu jurnalnya jurnal cetak biasa gitu loh. Ya, oke. Jadi ISSN itu kan ada print, ada E. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau itu hanya print, belum E, kemudian disubmit ke yang sudah E dan print gitu ya, print dan Oke. Gini dulu Mas Wahid nih. Itu memang print ISSN, tapi kemudian ketika jurnal itu di online kan, itu artikel itu tidak masuk pada
artikel yang masuk di publish yang di online kan kayak gitu. Artinya artikel itu memang mungkin kayak gini, jurnal itu memang sudah lama, tapi tidak EISSN kayak gitu. Nah, terus kemudian pas EISSN itu artikelnya mungkin diambil artikel yang paling terakhir gitu loh, bukan yang paling pertama kayak gitu. Ya. Kalau kasusnya seperti itu boleh. Kalau kasusnya seperti itu boleh. Tapi ketika awalnya print, kemudian setelah muncul, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kasusnya seperti itu boleh. Mungkin karena tadi itu betul diambil dari yang terakhir tadi itu. Itu ya. Nah, itu boleh. Cuman kalau misalkan ada rasa kekhawatiran, lebih baik dirombak lagi, kemudian di-setor. Jadi karena ini khawatir juga nanti mbok self plagiat gitu ya. Plagiat dengan naskahnya sendiri gitu. Nanti ini bahaya juga kalau memang itu. Maka kalau Pak Dumunya itu boleh. Tapi kalau misalkan Mbak Widya ini khawatir, nanti bisa dirombak lagi, mungkin dengan judul yang beda, kemudian isinya agak mirip, nggak apa-apa. Yang penting di situ merupakan karya beda lah dengan yang sudah diterbitkan gitu, Mbak Widya. Oke, terima kasih. Ini Mbak apa Ibu ya? Kakak. Ya, kakak. Nah, saya kadang-kadang bingung. Itu sebutan ibu itu diberikan untuk siapa? Yang sudah punya anak, atau yang sudah menjadi pengajar, atau yang sudah bersuami, atau bagaimana ya? Mbak Widya ini kan sudah bersuami, sudah beranak, sudah mengajar, tapi masih muda gitu loh pertanyaannya. Jadi mungkin itu nanti jadi bahan buat artikel penggunaan kata ibu di Indonesia. Nah, ya betul. Bisa juga bahasa ibu juga ada. Tapi kita bisa belajar ke karya ilmiah. Kenapa kalau karya ilmiah itu tidak menggunakan titel, tidak menggunakan panggilan ibu, mas, bapak, enggak. Kalau di artikel ilmiah atau di buku-buku ilmiah kan itu kan langsung. Kalau namanya Widya, berarti Widya mengatakan. Menurut Widya, enggak ada yang mengatakan menurut Widya MPDI adalah enggak ada. Atau misalkan Dokter Randa Supriyati MPD mengatakan enggak. Kalau yang namanya di KTP adalah Suparjiati Ibu nggih. Ya tetap aja tulis itu. Ini memang kita bisa belajar dari karya ilmiah. Tapi menurut Nabi kita disuruh untuk memanggil dengan sebutan yang bisa menyenangkan. Kalau di forum kita Mas, Mbak atau apa, kalau di di penulisan artikel tidak, biar ilmiah katanya. Ya. Begitu Mbak Widya, mungkin Mbak Yanwi silakan. Ya, untuk Mbak Widya ya, Mbak saja. Mbak Widya, tulisan yang dulu dipublis di jurnal yang belum online, apa kalau disubmit ke jurnal yang sudah online bisa? Ya, ini sama halnya ketika kita sudah nulis, pernah diterbitkan di misalnya nulis karya sastra. Salah satu cerpen kita masuk antologi di daerah Jogja misalnya ya. Apakah bisa nanti diterbitkan lagi? Nah, menurut saya mending nulis lagi. Mending nulis lagi. Jadi malah lebih banyak karyanya gitu. Memang sih betul boleh ya, boleh di-submit lagi. Kan masih cetak ya. Nah, kemudian mau dikirim lagi. Nah, itu sama aja kita nanti di publish-nya secara online dan offline ada 2 kali dan satu karya yang sama gitu. Mungkin lebih baik itu malah kita bikin karya lagi saja gitu. Itu lebih mantep gitu Mbak Widya gitu. Sekalipun memang kadang-kadang yang namanya artikel populer ya yang di jurnal, artikel ilmiah itu memang membutuhkan waktu yang panjang. Nah, dari
yang jurnal sebelumnya itu diliterasikan aja biar nanti dapat banyak ide. Nah, bisa jadi tulisannya tuh berkembang jadi satu. Misalnya gini, nulis jurnal itu kalau saya dan teman-teman, pengalaman saya dan teman-teman itu dari tesis saya, dari skripsi saya dikembangkan menjadi penelitian-penelitian berikutnya gitu. Jadi ide itu lahir dari karya sastra yang pertama saya tulis itu waktu sarjana misalnya, karya ilmiah, kemudian atau dari tesis. Jadi tesis saya itu dikembangkan untuk menjadi artikel yang nantinya masuk di jurnal. Nah itu bisa. Jadi tadi Mbak Widya juga sudah ini ya bahasa ibu. Nah itu udah muncul ide baru gitu. Jadi lebih bagus mungkin nulis lagi aja gitu daripada ragu-ragu gitu mungkin. Karena sudah pernah dipublish, sekalipun belum online, lebih bagus nulis lagi baru bisa disubmit lah. Gitu Mbak. Oh ya, terus menambahkan lagi, jadi artikel itu misalkan bisa menjadi buku monograf. Jadi memang buku monograf itu kan hasil dari penelitian. Termasuk penelitian skripsi, disertasi dan sebagainya gitu ya. Tapi juga penelitian dari yang misalkan hibah dikti, kemudian sebagainya itu boleh. Jadi artikelnya ada, kemudian yang berbentuk buku juga ada. Nanti bisa. Nanti kita belajar bareng bagaimana untuk menulis buku monograf gitu ya. Berarti nanti buku monograf itu bersumber dari artikelnya Mbak Widya sebelumnya. Ya, Mbak Widya sebelumnya. Begitu. Terima kasih Mas Wahid dan Mbak Yanwi ya sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Widya. Bagaimana Mbak Widya? Iya, kalau sedikit lagi ya, misalkan nih. Oke, silakan. Kita kan beberapa paham ya masalah artikel di jurnal. Mungkin juga teman-teman yang lain juga banyak membaca jurnal juga kayak gitu. Kemudian kadang-kadang kita temui nih ada kesannya gitu ya. Kesannya mungkin formatnya beda-beda, tapi kesannya kadang-kadang ini artikel memang dari hasil penelitian secara real, kemudian dicantumkan ada metode penelitiannya dan sebagainya, atau memang itu hasil membaca kemudian direduksi ke tulisan ilmiah berupa artikel jurnal, atau idealnya sebuah artikel jurnal itu memang hasil kita penelitian langsung, maksudnya penelitian ya bisa dibilang penelitian kecil-kecilan kayak gitu, baru ditulis, ataukah kita hanya bersafari membaca kayak gitu, kemudian menulis, kemudian dicantumkan bagaimana teknik pengumpulan data dan sebagainya kayak gitu. Oke Mas Wahid, silakan Mas. Intinya cara nulisnya Mas. Iya, intinya harus penelitian dulu apa enggak kayak gitu. Kalau di jurnal. Ya. Atau mungkin nanti di tulisan yang misalkan bahan ajar kayak gitu, apakah dia melalui cuma membaca, apa kita harus ke lapangan kayak gitu. Apa kita cukup nulis ulang yang udah kita baca ya gitu Mas? Oke. Jadi genre buku atau jenis buku itu memang berbeda karakter. Misalkan buku ajar. Buku ajar itu kan hasil dari pengajaran. Kalau buku referensi dan buku monograf itu adalah buku hasil penelitian. Jadi kalau berbicara buku monograf dan buku referensi ini memang lahir dari sebuah penelitian. Berbeda dengan yang buku ajar. Itu lahir dari memang kebutuhan dari siswa itu sendiri, atau standar yang dibuat oleh misalkan kurikulumnya seperti apa, maka kita bikin buku yang seperti apa gitu. Itu kalau buku ajar
versus monograf dan referensi. Itu Mbak. Kemudian kalau referensi itu banyak perbedaan antara referensi dengan monograf itu kan kalau referensi itu bidang ilmu. Tapi kalau monograf itu adalah subtopik bidang. Ya. Subbidang misalkan nih kalau dalam keilmuan saya misalkan tentang hukum Islam. Hukum Islam ini kan bidang. Katakanlah misalkan perkawinan ya, perkawinan itu kan bidang. Nah, di dalam subbidang di situ kan misalkan ada misalkan tentang wanita yang haram dinikahi misalkan. Itu subtopik bidang. Maka isi dari monograf adalah tentang wanita yang haram dinikahi misalkan. Tapi ketika menulis buku referensi kok berbicara tentang wanita yang haram dinikahi ini agak terlalu sempit. Nanti tidak luas pembahasannya. Maka misalkan hukum pernikahan. Nah, itu judul referensi biasanya. Tapi kalau judul monograf biasanya wanita yang haram dinikahi. Ini contoh ya Mbak Widya, contoh. Walaupun keduanya sama-sama lahir dari penelitian. Nah, lalu bagaimana sifat penelitian itu? Kalau yang referensi dengan yang itu sama, formatnya sama, yaitu ada termasuk tinjauan pustakanya gitu ya, kemudian metode penelitiannya kan gitu ya. Gitu. Kalau referensi. Nanti kalau yang misalkan nih, kalau yang referensi metode penelitiannya itu taruh di mana, kemudian tinjauan pustakanya taruh di mana, itu bisa ditaruh di prakata atau di kata pengantar boleh. Nah, strategi-strategi inilah yang nanti kita bagi-bagi di forum khusus pendampingan menulis buku ya. Teman keberapa Mas? Besok yang pertemuan yang kedua? 16. Tanggal 16. Besok tanggal 16 kan membahas tentang konsep dasar menulis buku. Yang diantaranya adalah membahas tentang buku monograf, tentang dan seterusnya. Termasuk bagian dari format-format yang akan ditulis seperti apa. Gitu. Begitu Mbak Widya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Mbak Yanwi silakan ada tambahan untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Yanwi. Mbak Yanwi, Mbak Widya kok astagfirullah. Ya, tadi apa lebih ke apa pertanyaannya ya? Bisa diulang Mbak Widya? Penelitian. Sebenarnya ini ya. Tahu kan kita di jurnal itu bagusnya artikel itu adalah hasil kita penelitian atau hasil kita cuma membaca kayak gitu. Iya. Pertanyaan dari Mbak Widya, untuk jurnal tulisan apapun itu pasti hasil dari penelitian pengamatan. Kalau untuk jurnal kan lebih serius lagi ya. Orang-orang menganggap nulis jurnal itu sesuatu yang sangat horor dibanding dengan nulis puisi. Katanya gitu. Padahal sebetulnya dua jenis tulisan itu sama-sama membutuhkan keseriusan. Cuma mungkin kalau jurnal karena kita berhadapan dengan ada Scopus gitu ya, atau dosen itu setiap semester harus laporan ya, BKD, beban kinerja dosen. Itu yang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi 99% dosen. Karena begini, kenapa saya ngomong kayak gitu ya? Saya pun sama ya, setiap semester harus menyetorkan itu. Ya, menurut saya pendidikan di Indonesia itu nggak tahu ya mau dibawa kemana gitu. Kalau cara berpikir sederhana saya, yang penting sudah bergerak, masalah mau didokumentasikan atau tidak itu urusan belakang. Karena saya bukan dosen PNS, saya bukan dosen yang yang setiap kalau taat gitu ya, yang taat harus menyetorkan. Kalau menurut saya sih, saya sudah melakukan gitu ya, saya sudah melakoni daripada membohongi. Karena banyak dosen yang ternyata melegalkan ya. Jadi nggak melakukan seminar, nggak melakukan ini, tapi butuh sertifikat dan itu nama orang lain di blacklist, diganti nama dia. Itu yang saya tidak sukai dengan dunia pendidikan. Bukan hanya di
dosen, tapi guru juga, atau mungkin mahasiswa, hanya butuh sertifikat, kemudian nama dia tercantum di sana, nah itu kan pembohongan publik. Nah, sama, setiap semester 6 bulan harus ada jurnal, harus ada penelitian, harus ini mendadak nih jadi narasumber gitu ya, yang nggak pernah jadi narasumber. Kemudian dia harus pengabdian, dia harus ini. Nah, itu katanya yang menakutkan. Teman-teman yang sebelumnya itu baik guru, dosen yang belum pernah mengalami pengalaman itu sangat takut. Akhirnya dia melakukan lintas, yang penting ada, karena takut dengan pemerintah. Itu yang saya tidak suka dengan itu yang terjadi sampai sekarang. Karena saya pernah itu ada teman yang Bu Yani, saya mau menemui jenengan, jadi sertifikat jenengan itu mau saya copy paste ya, nama Bu Yani itu di delete, diganti nama saya, itu yang tidak saya suka. Gitu. Jadi Bapak Ibu pasti di sini hebat-hebat sekali ya, yang sudah pengalamannya lebih tinggi gitu. Intinya ya kita bergerak gitu. Ya lebih bagus lagi kita sampai masuk Scopus ya. Sampai pernah perdebatan dengan teman-teman penulis, teman-teman lintas generasi sampai kayak gini. Nggak ngapa ya, buat apa ya, kalau bahasa orang Banyumas, nggak ngapa, nulis ngantik Scopus, ilmunya orang manfaat ya. Kalau ilmunya tidak bermanfaat, itu yang menjadi apa ya, ini cambukan buat kita sebagai orang Indonesia gitu. Gimana sebagai seorang pendidik, pengajar, gimana kita itu harus melakukan terobosan-terobosan, tapi tidak dengan pembohongan, tidak dengan penipuan. Gitu. Itu yang saya tidak suka dengan dunia pendidikan di Indonesia gitu. Yang saya itu punya mimpi sampai sekarang, saya harus membuat sekolah sendiri, sekolah gratis yang tidak dipungut biaya 1% pun gitu. Karena itu saya akan mendirikan komunitas yang lebih saya besarkan lagi untuk semua kalangan dari kuli, karyawan, semuanya benar-benar bisa menikmati ilmu, bukan harus menyetorkan sertifikat gini, tidak. Di luar negeri ya, di luar negeri itu semua profesi bisa hargai. Di Indonesia apa bisa? Yang dihargai hanya seorang PNS, hanya seorang dosen, seorang guru, itu yang saya harus terjun keluar. Nah itu Mbak Widya, saya ngomong panjang lebar, intinya kita harus explore, kita harus terjun ke jalan. Kita mau sehebat apapun, setinggi apapun pendidikan kita harus melek rakyat jelata. Kita harus lihat masyarakat yang di bawah yang tidak terekspos oleh media, yang malah kadang-kadang dimanfaatkan oleh media itu. Jadi nulis itu memang harus pengamatan, harus penelitian. Sesederhana apapun ya, sesibuk apapun kita sebagai perempuan, kita perlu melek ke bawah, kita perlu melihat ke bawah. Jangan hanya kita sebagai guru, sebagai dosen yang dihormati banyak orang gitu di sekolah, di kampus, tapi kita itu sangat miskin data gitu ya, data yang real. Ini saya mengatakan data yang real. Ini nyata, ini di dunia pendidikan Indonesia yang nyata gitu. Dan sekarang saya melakoninya gitu. Jadi ya gimana caranya, karena kita terlanjur ya sudah harus mengikuti, karena saya merasa saya hanya rakyat jelata gitu ya. Jadi saya harus mengikuti aturan pemerintah, tapi saya melakukan terobosan yang dimana kita itu harus merdeka. Dan kita harus memerdekakan orang-orang yang tidak merdeka, yang hidupnya itu dikekang sama pemerintah, sama aparat, sama orang-orang yang berkuasa gitu. Ya mungkin pemikiran saya terlalu biasa gitu, tapi bagi saya lebih itu untuk menulis, saya lebih mengeksplor, saya harus tahu, oh ternyata di kaki gunung sana ada desa yang tidak terjamah pemerintah gitu ya. Bukan kita itu menyodorkan bantuan, bukan. Tapi pendidikan karakter. Bukan persoalan kita ngasih BLT tiap bulan, kita ngasih bantuan sembako, bukan. Tapi bagaimana kita itu merubah pola pikir mereka, pendidikan karakter, moral, itu lebih penting. Mungkin itu ya masukan dari saya, Mbak Widya, kurang lebihnya gitu.
saya juga sampai sekarang masih itu ya, sesuatu apa yang menarik untuk ditulis yang sampai ke Scopus gitu. itu mungkin kurang lebih itu. Mungkin Mas Wahid bisa ada tambahan gitu ya. Tapi ya itu yang menjadi keresahan saya sampai sekarang menjadi pendidik dan pengajar. Saya bukan orang pinter, saya bukan orang yang ngerti segala macam gitu, tapi saya tuh resah itu sampai sekarang. Yang saya sedih gitu. Saya sedih ketika guru hanya kayak kasarannya dimanfaatkan gitu ya sama pemerintah untuk ini ya Allah, sedih gitu. Padahal anak-anak kita itu butuh kemerdekaan. Itu kurang lebih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Widya pertanyaannya, Mas Wahid, Mbak Yanwi. Ini ada tambahan juga dari sobat Mbak Ibu Lurita Sari. Nah ini nambahin Mbak Yanwi, bahkan menulis novel pun nggak boleh asal kan ya, harus pakai riset kadang-kala. Walaupun notabene novel itu kan menulis bebas. Betul gitu ya Mbak Yanwi ya? Menulis novel itu bahkan kalau nulis sejarah ya, novel tentang sejarah misalnya Mbak Lurita tuh asalnya dari mana? Purwokerto. Purwokertonya mana? Karangluas, Mbak. Karanglewas. Nah, Mbak Lurita itu karena Karanglewas dekat sama Pasir Luhur. Mbak Lurita pengen nulis tentang Pasir Luhur. Itu juga harus riset gitu ya. Pengen nulis tentang novel sejarah, tentunya itu masuk sejarah. Mbak Lurita mungkin riset Pasir Luhur di zaman sebelum Mbak Lurita sampai sekarang Mbak Lurita ada itu gimana? Mungkin sekilas saja misalnya ada pesarean di Syekh Magdumali itu ya. Sekarang ramai sekali gitu, sudah menjadi wisata religi. Nah, katanya nanti di belakang itu atau berdampingan ada nanti UNU di situ juga katanya ya, dengar-dengar ya. Benar nggak? Nah, itu bisa jadi pengamatan. Sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Nah, itu melakukan pengamatan itu nggak butuh butuh waktu bukan 1-2 tahun aja, bahkan lebih. Bahkan teman saya Mbak Lurita ada yang nulis puisi itu melakukan penelitian 2 tahun, satu puisi, satu judul puisi. Dia menyuarakan tentang kehidupan ini apa namanya tuh yang suka manjat pohon kelapa. Oh iya, deres. Nah, tukang deres ya. Beliau itu karena dosen juga beliau. Dia itu ini apa namanya melakukan pengamatan, datang ke rumahnya ini ya tukang deresnya. Terus kalau deres itu waktunya kapan? Itu diteliti sampai 2 tahun. Satu puisi itu. Makanya kalau orang-orang yang bisa menghargai apapun, sekecil apapun, dia pasti ya berarti ternyata nulis puisi aja bisa 2 tahun gitu ya, satu judul itu loh, apalagi novel. Mungkin dia bisa melakukan pengamatan selama 10 tahun ya, 10 tahun baru jadi novel 1. Pasti itu novelnya bagus banget itu kalau pengamatan 10 tahun ya. Ya, betul Mbak Lurita. Oke, terima kasih Mbak Yanwi, terima kasih Mbak Lurita ya. Tadi pertanyaan dan masukannya. Ini berarti luar biasa sekali forumnya. Jadi bagaimana kita menulis itu mungkin juga mengasah intuisi kita ya, kepekaan sosial kita. Mudah-mudahan dengan kita mau belajar menulis, kepekaan sosial kita, intuisi kita semakin terasah dan maka orang-orang akan semakin bergembira dengan keberadaan kita di masyarakat. Mudah-mudahan seperti itu manfaatnya. Oke, teman-teman sobat Litra Friend yang berbahagia, monggo jika sudah tidak ada pertanyaan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Monggo, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, rekap siapa yang hadir dan yang tidak sudah kami catat. Ini sebagai bahan penilaian juga untuk di akhir kegiatan Litra Friend ini. Jadi setiap virtual Zoom ini akan kami catat siapa yang hadir dan yang tidak. Mas Irfael mau tanya. Monggo. Iya, ini tadi kan Mas Irfael menyampaikan bahwasanya setiap 2 hari sekali ada pendampingan secara pribadi. Nah, itu teknisnya bagaimana? Oh, nggih, terima kasih.
Jadi di luar virtual Zoom ini, Ibu Sulia, kita terbuka dari mentor maupun di grup, silahkan ditanyakan, ada kesulitan. Karena di luar virtual ini kan kita diberi tugas untuk menulis ya, setiap hari itu minimal 2 halaman. Nah, ketika menulis pasti menemui kesulitan, menemui tantangan, atau bingung ini mau bagaimana, silahkan ditanyakan. Jadi nanti di situ ketika sudah ada pertanyaan, akan ada diskusi, akan ada ya dialek ya, dan itu yang disebut dengan secara personal. Artinya personal ini bisa ditanyakan langsung secara pribadi ke masing-masing mentor, atau di grup yang sudah kita sediakan pun dipersilahkan, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ongji, terima kasih. Yang lainnya monggo, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri virtual Zoom pada pagi hari ini. Mudah-mudahan virtual Zoom ini membawa manfaat untuk kita semuanya, menjadikan motivasi kita untuk terus belajar, terus mengasah kemampuan kita di bidang kepenulisan. Jangan lupa, nanti ada kesulitan silakan ditanyakan di grup atau di Japri masing-masing mentornya. Nanti mentornya mungkin Mas Wahid dan Mbak Yanwi memperkenalkan diri di grup apa ya, Mbok belum tahu nomor handphonenya ini. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kita bisa terhindar dari pandemi virus corona ini, selalu dalam keadaan yang berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng Mas Irfail untuk pertemuan pertama. Mas Irfail, foto bareng. Halo, Mas Irfail. Halo, nggak kedengeran ya? Oh iya, Mas. Ya. Oh ya. Foto. Bisa. Bisa ya. Ya, silakan di on kamera semuanya terlebih dahulu. Ini kalau virtual bisa kan nggak pakai masker ya, Mas Irfail ya? Nggak masalah, nggak apa-apa, Mas. Nanti jadi ada manfaatnya Zoom. Nanti kalau Zoom juga pakai masker kok kepiye. Mending tatap muka ya. Oke. 1, 2, 3. Udah, saya screen. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak. Ya. Sehat-sehat semuanya, Nggih. Sehat-sehat Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Belum.